Bro and sis, sahabat Indonesia News. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan mengadakan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Melihat betapa pentingnya kasih sayang kepada anak, hal ini tidak luput dari perhatian Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara atau yang akrab disapa dengan CLN, Ibu Nani Hadi Cahyanto, mengambil peran dengan mengajak bermain puluhan anak di wilayah sekitar Halim Perdana Kusuma. Puluhan anak diajak bermain, mendengarkan cerita dan menggambar beserta kedua orang tuanya. Dan inilah yang digagas oleh Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara, Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara atau yang biasa disingkat CLN, Ibu Hadi Cahyanto dengan beberapa timnya, dilaksanakan di halaman parkir East Side Building wilayah Jakarta Timur. Berikut kita saksikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan rasa nyaman, ceria kepada puluhan anak untuk mendukung Hari Anak Nasional 2024. Dan berikut petikan wawancara bersama presenter Indonesia News Media. Siapa yang bilang ini tidak akan pecah? Siapa yang bingung? Yang ini yang kadang-kadang pecah ya? Pecah nggak? Tepuk tangannya boleh dong. Dalam hitungan hari, negara kita akan memasuki Hari Anak Nasional, dan di Hari Anak Nasional 2024 tahun ini pemerintah mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Di sebelah kanan saya ada Ketua Umum Cahaya Ladara Nusantara yang lebih disingkat dengan CLN, yaitu Ibu Nani Hadi Cahyanto. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Bu, dengan Hari Anak Nasional 2024 ini, pemerintah mengusung Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dalam kacamata Ibu, seperti apa sih, Bu, urgennya Hari Anak atau Anak Indonesia membuat majunya sebuah negara Indonesia? Seperti apa, Bu? Betul, apa yang dijadikan komitmen pemerintah ini betul sekali, karena dengan anak terlindungi Indonesia akan maju. Maka dari itu kita, terutama CLN dan juga masyarakat yang lain tentunya sama tujuannya bagaimana memperkuat UMKM. Diharapkan sih pemerintah juga punya program One Village One Product, dan kami sudah berkunjung di beberapa daerah. Di sana memang sangat mumpuni ketika kita berusaha untuk menjadikan One Village One Product itu menyesuaikan dengan wilayahnya. Dimana kita waktu itu saya jalan-jalan ke Lombok. Di sana saya lihat ada tanah yang sangat luas dan belum sih, karena memang daerah sana adalah daerah tak ada hujan atau ada air di tengah hujan saja, sehingga ini menyebabkan sangat kelihatan kemarau panjang. Akhirnya saya sampaikan kepada anak muda di sana ketika saya kunjungan melihat ada penjual tenun. Di sini ada penjual tenun yang harganya murah, tapi memang
dari harga itu tentu kenapa murah, mutunya pun juga rendah. Terus sebelah sini harganya cukup bagus, hasilnya pun sangat bagus sehingga cukuplah dikatakan itu sesuai harga. Lalu saya tanya, ini bahan bakunya dari mana? Impor, Bu. Terus pekerjaannya antara yang mahal dengan yang murah ini apakah beda? Enggak, Bu, sama waktunya juga 1 bulan katakanlah. Nah, ketika 1 bulan itu apakah tingkat kerumitannya juga sama? Sama, Bu. Nah, sekarang apa nggak rugi dengan waktu sebulan hanya untungnya berapa, Bu? 150. Alhamdulillah, Bu, 150 itu bagi saya sudah untung. Loh, 150 kok untung? Dari mana untungnya? Ya, Bu, kan saya pulang dari kerja sawah sore hari, ketika santai-santai saya mengerjakan tenun itu. Jadi untuk 150 alhamdulillah untuk beli beras dan menyekolahkan anak. Lalu yang ini yang tentunya bahan yang halus juga hasilnya cukup sesuai dengan 30 hari. Terus saya sampaikan, apakah Ibu gak pernah menghargai hasil tenaga Ibu? Nggak usah, Bu, kan saya sambil gitu. Yang saya sampaikan ini bukan masalah harga ataupun pekerjaannya, tapi kenapa kok itu bahannya dari diimpor atau beli impor? Kenapa kok tidak berusaha untuk menanam atau mengusahakan menjadi bahan itu hasil panen dari kebun kita. Terus akhirnya kemarin di tanggal 11 Juli saya diberi kejutan, yaitu panen kapas. Ternyata anak yang saya ajak bicara itu yang namanya Pak Andi Lalu itu betul-betul mewujudkannya dengan menanam kapas. Nah, di sana bisa terlihat ada rumah kedaulatan Sandang Bidadariku dan juga ada kebun kapas. Nah, di situ bisa kita terjemahkan dengan di rumah saja dan bisa melindungi anaknya. Mereka itu bisa berkarya dan bisa menghasilkan dengan perkuatan UMKM, tentunya menjadikan Indonesia lebih kuat. Coba kalau kita ada krismon, dia tidak akan berdampak karena kalau krismon pun dia tetap ada di situ. Beda dengan yang pabrikan ataupun yang keluar urban ke kota, di mana ada jam kerja untuk dia berkantor atau bekerja di pabrik. Namun ketika krismon dia harus di PHK, pulang tidak punya kerjaan. Tapi yang paling bahaya adalah jika dia punya anak, ketika anaknya itu tidak boleh kan dibawa kerja, harus dititipkan ke orang tua atau siapapun yang dia ada di kampung. Nah, ini kan membuat anak tidak terawasi. Dengan harapan adanya UMKM di rumah saja atau home industri akan menjadikan anak terlindungi dan Indonesia emas, akan menjadikan punya generasi yang emas juga. Anak akan menjadi berkarakter dan juga mempunyai budi pekerti yang luhur karena selalu diawasi orang tuanya. Itu yang saya maksud. Baik, itu urgensi dari anak terlindungi akan membuat negara menjadi maju, khususnya negara Republik Indonesia. Saya Mugiono melaporkan dari Jakarta Timur, Provinsi Jawa.